Halo, saya Sani Riyandi akan mempresentasikan tentang perawatan mesin AC. AC ini adalah AC di rumah saya sendiri untuk saya bersihkan secara pribadi. Normalnya kan pembersihan AC selama 3 bulan sekali, ataupun 2 bulan sekali, itu pun yang biasanya digunakan selama sebulan dan secara terus-menerus setiap hari 24 jam non-stop lah hitungannya. Saya lakukan ini untuk mengurangi beban listrik yang ada, karena apabila terlalu kotor, pendinginan ruangan akan terhambat dan akan menambah biaya listrik atau pembengkakan listrik. Secara pribadi sih gampang untuk melakukan kebersihan ini, karena hanya dibutuhkan obeng untuk membuka dua baut cover, kemudian tisu untuk membersihkan sela-selanya sedikit, air terutama itu untuk kebersihan filternya, ataupun untuk kebersihan evaporator ataupun kondensor itu kan biasanya dipakai water gun. Kita bisa mengakali pakai selang air sih, biar tekanan airnya ada. Itu secara mudahnya, cuman disarankan lebih baik dilakukan sama orang yang lebih mengerti, karena takutnya ada kerusakan ataupun kendala yang kita tidak ketahui. Saya biasanya melakukan hanya untuk pada filter ini saja. Oke, kita akan lihat cara pembersihan mesin AC tersebut. Oke, saya sekarang sudah dipanasinya. Paling yang utama adalah kita membuka dua baut yang biasanya ada di cover ini, di cover ini. Bisa kita buka. Mungkin di merek lain ada baut-baut yang berbeda tempatnya ya, tapi biasanya ada bautnya, biasanya ada bautnya di bagian sini. Oh iya, sebelum kita membuka baut, sebaiknya kita mencabut listriknya dulu, menghindari adanya konsleting ataupun kita tersetrum lah, menghindari itu. Apabila sudah dicabut, power sudah lepas, kita bisa melakukannya. Hanya untuk keamanan agar tidak tersetrum. Baut sudah terlepas. Biasanya kalau ingin membersihkan secara lebih dalam, kita harus mencopot ini. Tapi kalau misalkan kita tidak bisa mencopotnya, karena ada pin di ujung di atas sana yang cukup sulit lah untuk dijangkau, kita cukup bisa melepas filternya saja. Tapi saya akan menunjukkan gimana caranya membongkar sampai dengan cover-covernya. Karena ada bagian tertentu yang perlu kita ketahui. Filter telah copot. Kebetulan baru kemarin dibersihkan, jadi filter ini masih terhitung bersih lah. Seharusnya bisa saya bersihkan, cuman daripada memakan waktu yang lama untuk mengeringkannya, saya akan memperagakan saja. Setelah filter ini dicopot, bisa disiram air agar bersih. Bagian-bagiannya agak bersih. Disiram air saja sudah cukup. Bagian pin ada di bagian sebelah sini nih. Biasanya ada 3. Yang saya lakukan pada satu merek ini ada 3 di ujung kiri, tengah, dan ujung kanan. Dan bisa kita copot agar melepas covernya. Selain dari pin itu, ada tadi dua baut yang tadi telah kita lepas. Oke, sekarang covernya telah terlepas. Biasanya saya melakukan kebersihan untuk cover ini paling hanya menggunakan tisu. Tisu yang dibasahkan lalu dilap-lap saja. Sengaja biar debunya keluar dan bersih. Biar enggak nyambung ke filternya lagi. Kemudian saya tunjukkan kenapa harus membuka cover. Biasanya kalau ingin membersihkan evaporator, karena sebenarnya menggunakan water gun agar bersihnya benar-benar bersih lah, kedorong kotorannya. Cuman disemprot bagian-bagian ini. Tapi jangan lupa harus ada wadah plastik agar mengalirkan airnya, jadi tidak langsung nyembur ke bawah sisa-sisa airnya. Apabila kita sudah membersihkan filternya dengan air, kan biasanya harus dikeringkan dulu. Kita bisa
membersihkan yang lain seperti air pembuangan. Air pembuangan ini termasuk terpenting karena jarang sekali orang memperhatikannya. Kemarin kebetulan ada kendala saat banjir pada AC ternyata karena tersumbatnya pipa pembuangan dan sudah dilakukan pembersihan. Pembersihan seperti ini. Bisa menggunakan water gun. Ini adalah bagian kondensor atau AC outdoor. Paling kita membersihkan bagian kipas-kipas saja menggunakan selang agar ada dorongan airnya membersihkan debu-debu. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui, terutama untuk jika membersihkan dengan air. Jangan lupa, bagian evaporator harus dikeringkan. Ya, paling-paling menggunakan kain lap ataupun kanebo. Disarankan menggunakan kanebo agar cepat kering dan benar-benar kering. Menghindari konsleting ataupun adanya kerusakan error, terutama pada bagian sensor ini. Pada bagian sensor di bagian sini. Kemarin ada kendala karena sensor basah, pengeringannya kurang, sehingga membuat sedikit error untuk penyalaannya dan membutuhkan waktu yang cukup lama, membutuhkan hair dryer untuk mengeringkannya. Seandainya apabila sudah kelar dibersihkan semua dan dikeringkan, filter ini juga bisa kembali dipasang. Di filter ini dan cover ini bisa dipasang kepada mesin AC kembali. Pemasangannya juga cukup mudah seperti hal yang tadi. Pertama kita pasang cover utamanya dulu. Dan jangan lupa dibaut dan dimasukkan bagian kunci-kunci belakang yang tadi.